Shalom kids, good morning. How are you today? Hari ini puji Tuhan kita semua pasti masih sehat, masih diberkati Tuhan dan dalam lindungan Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita lagi di tematik 1B, pembelajaran subtema ketiga di pembelajaran ke-6 yaitu yang terakhir. Artinya besok kita akan ketemu di subtema 4 dan bukunya habis. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Kita minta hikmat supaya Tuhan memberkati satu hari ini, khususnya ketika kita belajar. Yuk semuanya fold your hands and close your eyes. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari yang indah, tubuh yang diberkati, nafas hidup yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma yang boleh kami terima dengan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada, tubuh kami sehat dan kami bisa mulai belajar, itu semua karena kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya supaya setiap pembelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan baik dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan kami semua yang belajar, bahkan keluarga kami, terlebih Miss Lia yang akan menyampaikan pembelajaran hari ini. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Oke kids, nah hari ini coba boleh dibuka halaman 114 ya. Nah di halaman 114 kita akan masih membahas mengenai gemar menggambar di subtema 3. Nah sebelum kita mulai, misalnya mau mengingatkan kembali bahwa setiap kita itu punya talentanya masing-masing. Ingat ya, setiap orang mungkin ada beberapa orang yang punya kegemaran yang sama, tapi pasti mereka punya kesukaan yang berbeda, jenis gambar yang berbeda gitu ya. Lalu kalian juga belajar mengenai bangun ruang, ada kub, ada kotak, ada bola, ada tabung. Nanti misalnya akan meringkas semua setelah pembelajaran subtema 3 pembelajaran ini selesai ya. Sekarang buka di halaman 114, misalnya akan bacakan teks bacaan di paling atas. Kalian boleh simak dengan baik. Fokusnya ke fokusnya ke buku, bukan ke Miss Lia. Kalian hanya mendengarkan selama Miss Lia membaca ya. Oke. Rapi menggambar. Lana dan kakak punya kegemaran sama. Mereka senang menggambar. Gambar mereka bagus dan rapi. Selesai menggambar peralatan gambar mereka simpan di laci. Mereka selalu menjaga kebersihan rumah. Ibu dan ayah senang. Nah, contoh seperti kakak dan Lana. Misalnya tadi sudah bilang bahwa mungkin ada orang-orang yang memiliki kegemaran yang sama, tapi bisa dipastikan bahwa mereka pasti punya jenis yang masih dibedakan. Contoh, kakak dan Lana sama-sama suka gambar. Tapi kalian bisa lihat di gambar itu, Lana itu menggambar boneka beruang, tapi kakaknya Lana menggambar seekor ikan. Nah, artinya mereka walaupun punya persamaan di kegemarannya, tapi mereka punya perbedaan di jenis apa yang mereka akan gambar ya. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ. Ketika mereka sudah selesai menggambar, mereka merapikan semua alat yang mereka pakai untuk menggambar. Dan itu membuat hati ayah dan ibu itu bangga, senang melihat mereka yang rapi, yang tertib, yang mengerti untuk mengembalikan barang pada tempatnya. Nah seperti itu ya nak. Jadi ketika kalian sudah melakukan aktivitas yang mungkin harus memberantakan barang-barang yang sudah dirapikan mama sebelumnya, kalian belajar untuk merapikan kembali setelah kalian selesai menggunakan. Jangan mama aja yang rapiin, Miss Lia nggak boleh. Kalau di kelas Miss Lia itu terbiasa. Jadi kalau kalian belajar, yang di atas meja itu hanya buku dan pensil. Kenapa? Supaya meja kalian tidak terlihat berantakan. Jadi lalu taruh di mana Miss tempat pensil, botol minum? Tempat pensil itu taruhnya di kolong meja. Ya, segala buku yang mau dipelajari taruh di kolong meja. Lalu untuk kotak makan taruh di mana Miss? Itu di meja kalian, nanti akan ada gantungan di sebelah kanan atau kiri. Nah, kalian bisa gantung di situ. Jadi ketika kalian belajar, kalian rapi dan fokus hanya kepada satu bacaan, satu buku gitu ya. Nah, biasakan itu di rumah. Jadi di atas meja itu jangan banyak peralatan, karena yang belajar itu bukan botol minum, yang belajar itu bukan tempat pensil, tapi yang belajar itu kalian. Jadi usahakan di atas meja itu hanya ada buku dan pensil dan penghapus ya. Jadi nggak ada tuh berantakan di mana-mana. Jadi lebih rapi, lebih tertata, lebih tersusun ya. Oke, sekarang di bawahnya ada 5 pertanyaan yang akan kita jawab secara lisan, tidak perlu ditulis ya. Dengarkan baik-baik, tidak perlu ditulis, Miss Lia hanya akan jawab secara lisan. Nomor 1,
Siapakah yang gambarnya bagus dan rapi? Siapa? Kakak dan Lana. Mereka sama-sama memiliki kreativitas dan mereka menggambar dengan bagus dan rapi. Yang kedua, di manakah Lana dan kakak menyimpan peralatan gambar? Di mana? Di dalam laci. Supaya apa, Miss Lia? Supaya tidak berantakan, supaya ketika dicari ketemu dan supaya tidak hilang, ya. Nomor 3, apakah rumah Lana dan kakak rapi? Yes, rapih. Kenapa? Karena mereka selalu meletakkan kembali barang-barang yang mereka gunakan di tempatnya, ya. Nomor 4, siapakah yang sering melihat Lana dan kakak rapi? Siapa tadi yang melihat? Yaitu ayah dan ibu. Oke. Apa yang kamu lakukan setelah selesai menggambar? Biasanya kalau kalian habis menggambar, atau nggak usah menggambar deh, misalnya habis mengerjakan spend time, apa yang habis itu kalian lakukan? Good, kalau sudah merapikan good. Tapi kalau yang belum selesai, udah selesai terus nggak dirapihin, jadi mbak atau mama yang merapikan, itu masih kurang good, ya. Jadi walaupun ada mbak, ada mama yang bisa membantu, kalau kalian bisa kerjakan sendiri, kerjakanlah itu sendiri, jangan minta bantuan siapapun. Oke, good. Sekarang kita buka di halaman sebelahnya, sayang. Nah, di halaman sebelahnya di situ ada cerita singkat mengenai kebun binatang. Oke, simak dulu bukunya, nanti Miss Lia akan jelaskan lebih lagi. Di kebun binatang, simak bukunya, bukan lihat Miss Lia, kalian cukup mendengar. Shiva senang menggambar hewan. Ayah mengajak Shiva ke kebun binatang. Ayah ingin Shiva mempelajari gerak hewan. Ibu dan adik Shiva juga ikut. Saat ini mereka berada di kandang orang hutan. Mereka juga melihat hewan lain. Nah, anak-anak, mungkin kalau sekarang selama pandemi agak susah ya untuk kita pergi keluar dari rumah gitu, seperti ke kebun binatang, ke taman safari, itu mungkin agak susah gitu ya. Tapi kalian mungkin bisa mulai melihat di YouTube gitu ya, kebun binatang. Jadi kalau biasanya nih, karena di kelas kita sudah ada proyektor. Nah, apa sih proyektor itu, Miss? Proyektor itu seperti alat bantu untuk kita bisa menonton menonton di satu layar yang besar, menonton bersama. Nah, biasanya Miss Lia itu mencari video-video seperti itu supaya kalian tahu, oh kebun binatang itu seperti ini ya Miss, oh itu begini ya gitu. Jadi kalian ada gambaran. Nah, tapi karena kan kita dari rumah nih sekarang, jadi untuk sementara waktu kalian bisa coba searching di YouTube, sayang. Mungkin yang belum pernah ke kebun binatang, belum pernah ke taman safari, boleh searching di YouTube mengenai kebun binatang. Nah, kalian lihat namanya aja udah kebun binatang, enak binatang. Berarti semua binatang ada di dalamnya. Dari gajah, dari orangutan, dari ular, dari jerapah, kuda, pokoknya semua jenis binatang ada di dalam situ. Nah, Shiva ini sangat suka gambar-gambar hewan. Itu kenapa ayahnya mengajak Shiva ke kebun binatang. Miss, untuk apa? Emang ada hubungannya? Iya. Jadi seseorang yang punya imajinasi, misalnya dia suka menggambar, dia harus mencari inspirasi atau imajinasi, apa ya yang mau aku gambar. Nah, mungkin kita tahu kucing. Oh, kucing itu ada matanya, ada kakinya, ada ekornya, ada telinganya. Gak cukup sampai di situ, sayang, tapi kita harus tahu kalau kucing tidur itu gayanya gimana ya, kalau kucing berjalan itu bagaimana ya, kalau kucing makan itu seperti apa ya. Nah, itulah yang ayah mau tunjukkan kepada Shiva dengan ayah mengajak Shiva ke kebun binatang supaya Shiva bisa melihat berbagai jenis binatang yang mungkin nanti dia terinspirasi untuk dia gambar gitu ya. Nah, sekarang di bawahnya, sayang, di situ ada gambar hewan yang paling besar, hidungnya panjang. Apa dia? Betul, gajah. Nah, di gambar gajah ini kita akan menuliskan ciri-ciri gajah ini sesuai dengan kalimat yang sudah ada di bawahnya, ya. Jadi kalau Miss Lia bilang tulis di garis pertama, kalian tulis di garis pertama. Oke? Kita bahas bersama. Ini gajah. Badannya apa? Ya, besar. Tulis besar. Oke. Telinganya lebar. Hidungnya apa? Betul, panjang. Tulis. Kakinya ada berapa ya? Betul, good, ada 4. Boleh tulis huruf angka saja, sayang, 4. Gajah hidup di hutan. Gajah makan apa? Gajah itu makan rumput. Ya, boleh ditulis rumput. Boleh juga buah-buahan. Gajah itu kadang makan buah-buahan. Kacang-kacangan itu gajah makan. Tapi kita boleh seragami saja. Gajah makan rumput. Oke, nah jadi itu ciri-ciri hewan ya, sayang.
Gajah itu badannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, kakinya ada 4 dan dia suka makan rumput. Oke, nah itu ciri-ciri hewan gajah. Nah sekarang kita boleh buka halaman berikutnya di halaman 116. Oke, nah di halaman 116 ini tulis PR ya, tulis PR. PR-nya apa nih? Seperti Miss Lia sudah bilang kemarin. Jadi kan kita lagi belajar mengenai bola, kotak, dan tabung ya sayang. Seperti kemarin di PR sebelumnya. Jadi tugas kalian ini adalah mewarnai bangun ruang ini sesuai dengan jenisnya. Contoh, kalau dia kotak warnanya biru. Yang mana saja Miss yang kotak? Ini sayang. Ini yang berdiri yang besar ini warna biru. Lalu yang papan di bawahnya ini ya. Ini warna biru. Jadi yang warna biru hanya ada 3 karena kotaknya hanya ada 3. Nah, nanti sudah selesai diwarnai, kalian tulis di sini jumlahnya. Kotak ada berapa? Tabung ada berapa? Bola ada berapa? Lalu tabung itu warnanya merah. Yang tabung mana aja Miss? Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti tabungnya ada 8. Lalu bola itu warnanya kuning. Nah, ini semua bola nih sayang ya. Jadi kalau yang ini termasuk tabung ya, bukan bola. Jadi bolanya hanya ini, lalu hitung jumlahnya taruh di sini. Oke, gampang ya. Jadi ingat, kotak itu biru, tabung merah, dan bola warna kuning. Diwarnai sesuai dengan ketentuannya. Jadi nggak boleh asal-asalan warnainya. Ya, nggak boleh 2 warna, gradasi warna nggak boleh. Karena ini harus sesuai dengan ketentuannya. Oke, ya. Sekarang kita buka halaman 117. Itu tulis PR ya sayang, yang tadi jangan lupa PR. Sekarang di halaman 117. Oke, nah ingat lagi Misalnya udah bahas kemarin bahwa kotak itu sudah memiliki 6 bidang yang berbentuk persegi 4. Kalau bola dia punya 1 bidang yang berbentuk melengkung. Kalau tabung dia punya 3 bidang, 2 lingkaran dan 1 melengkung. Nah sekarang boleh pegang pensilnya, kita kerjakan bersama. Nomor 1 nih ya, kotak memiliki titik-titik bidang. Ada berapa bidangnya? Good, 6. Bikin di sini angka 6. Sebentar, Miss lihat ikut kerjakan. Oke, wait ya. Sebentar ya nak. Oke, teman. Kita kerjakan bersama ya. Nih dari kayak gini kelihatan ya sayang. Berarti kotak memiliki 6 bidang, tulis 6 di situ ya. Lalu agak nggak apa-apa terbalik ya nak, tapi kalian yang ini aja. Oke. Bidangnya berbentuk apa? Misalnya udah bilang kemarin bentuknya persegi 4, betul, tulis persegi 4. Oke, good. Sekarang selanjutnya tabung. Tabung memiliki berapa bidang nak? Betul, 3. Tulis angka 3 tuh di titik-titiknya yang di tengah nih. Oke. Titik-titik bidangnya berbentuk lingkaran. Ada berapa yang bentuknya lingkaran? Good, 2. Tulis 2. Tuh ya. Lalu yang bentuknya melengkung ada berapa? Ya 1. Hebat. Oke, next, the last one. Bola memiliki berapa bidang? Ya, pintar, 1. Gampang ya. Bidangnya bentuknya apa sayang? Lengkung. Good. Tulis lengkung. Oke. Sudah? Ya. Jadi misalnya ulangi lagi bahwa kotak memiliki 6 bidang yang berbentuk persegi 4. Kalau tabung dia punya 3 bidang yang 2 lingkaran dan 1 lengkung. Kalau bola dia memiliki 1 bidang yang berbentuk melengkung. Oke. Nah, sekarang di bagian bawahnya sayang, tugas kita adalah menuliskan ini bangun ruang apa ya. Oke, yang pertama, bangun ruang apa ya ini kalau dia punya 2 lingkaran dan 1 lengkung? Yes, tabung. Tulis di bawahnya sini, tabung. Oke. Next, number 2. Apakah ini? Udah pasti dong tahu bentuknya? Ya, bola. Oke, next number 3. Bentuknya apa nak? Yang punya 6 bidang berbentuk persegi 4. Ya, good, kotak, tulis. Next, number 4. Apa nih nak yang punya 3 bidang? Yes, tabung, hebat, good. Next, number 5. Apa ini?
punya 6 bidang berbentuk persegi 4, yaitu ya kotak, the last one, bola. Oke, good. Sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya di situ ada teks bacaan mengenai patuh pada ayah. Boleh simak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Patuh pada ayah. Simak bukunya, bukan lihat Miss Lia. Simak bukunya, kalian hanya mendengarkan. Syifa dan adik senang menggambar. Syifa senang menggambar hewan. Adik senang menggambar pemandangan. Syifa dan adik minta ayah dibelikan krayon untuk mewarnai gambar. Saat ini ayah tidak ada uang. Ayah berjanji membelikan krayon. Setelah menerima gaji, Syifa dan adik menurut. Jadi ayah bilang, ayah berjanji akan belikan krayon setelah ayah terima gaji. Ya, lalu Syifa dan adiknya menurut. Syifa dan adik tidak pernah rewel pada orang tua. Syifa dan adik anak yang patuh. Nah, jadi sama seperti Syifa dan adiknya ya nak. Jadi kita dikasih contoh bahwa ketika Syifa dan adiknya ini gemar banget menggambar, mereka butuh krayon untuk mewarnai. Tapi ketika mereka minta, ternyata saat itu ayahnya sedang tidak punya uang. Ayah cuma bilang, ayah akan belikan nanti ketika ayah sudah terima gaji ya. Lalu Syifa dan adiknya bilang apa? Iya ayah, nggak apa-apa, nanti aja tunggu ayah sudah punya uang. Nah, itu adalah salah satu ciri sikap yang terpuji yang ditunjukkan oleh Syifa dan adiknya, karena mereka tidak memaksa kehendak mereka kepada orang tua. Terkadang kita tanpa disadari, mama aku mau beli, misalnya nih anak-anak perempuan, LOL. Oh, dipaksa mamanya beli LOL. Padahal LOL itu lumayan harganya, sayang, lumayan mahal. Dan ketika saat itu mama tidak punya uang, kalian nangis. Pokoknya harus ada, kalau enggak aku nggak mau makan, aku nggak mau belajar, aku nggak mau sekolah. Nah, itu adalah salah satu sikap yang sangat tidak boleh dicontoh, ya. Jadi kita nggak boleh maksain kehendak orang tua kepada kemauannya kita, ya. Jadi kalau mama papa bilang nanti ya nak tunggu mama papa punya uang, oh iya mah. Jadi nggak boleh memaksakan, ya. Mungkin kalau laki-laki mau beli robot-robotan, harus dipaksa papanya beli, padahal papanya lagi nggak ada uang. Atau mungkin papanya harus membayar sesuatu yang lebih penting. Nah, kita nggak boleh sayang memaksakan apa yang kita mau kepada orang tua, karena itu membuat orang tua itu sedih jadinya, ya. Jadi biasakan untuk kalian bisa patuh taat kepada orang tua dengan tidak membebani orang tua. Ya sayang, boleh sih, boleh meminta, boleh. Tapi kalian harus lihat mama papaku punya uang gak ya. Kalau udah dikasih pengertian tidak punya, lagi tidak punya uang, jadi tidak boleh memaksakan. Ya, oke. Sekarang coba lihat di bawahnya ya. Di bawahnya ini sudah ada 2 pertanyaan, 2 situasi. Kita akan bahas secara lisan, tidak perlu ditulis. Yang pertama, kamu ingin punya buku gambar. Nih ibarat contohnya misalnya nih, kamu pengen punya buku gambar. Kamu tahu bahwa papa kamu belum terima gaji, belum punya uang gitu ya. Apakah kamu akan meminta papa kamu membelikan? Tetap beli kayak misalnya bilang tadi, maksa, ya atau tidak? Tidak ya nak, tidak boleh ya. Ketika papa belum punya uang, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada papa, ya. Lalu yang kedua, kamu menggambar sampai malam hari, udah malam banget, udah jamnya tidur. Ayah atau papa kalian minta kalian untuk istirahat. Apakah kamu akan menuruti perintah papa? Atau mama atau siapapun misalnya, Noel tidur ya nak karena sudah malam, gambarnya lanjutin lagi besok. Nah, apa sikapnya? Apakah mama ini tanggung, nanti dulu deh, aku kelarin selesaikan ini dulu. Nah, itu benar atau salah? Salah. Tapi yang benar adalah, oh iya ma, baik, aku akan lanjutkan ini besok. Lalu tutup bukunya dan istirahat. Nah, itu adalah sikap yang terpuji. Jadi segala sikap yang tercela, yang tidak baik, yang tidak terpuji, jangan dilakukan. Oke, belajar taat pada orang tua, karena mama dan papa adalah wakil Tuhan di bumi. Kalau kalian tidak bisa menghargai, tidak bisa taat, tidak bisa patuh kepada mama dan papa yang terlihat, bagaimana kalian bisa patuh kepada Tuhan Yesus yang tidak terlihat? Ya, jadi patuhlah pada mama dan papa karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Oke, sekarang kita lihat di halaman 100
21. Nah, sebelum kita Miss Lia memberitahu mengenai evaluasi, kita kalian lihat dulu Miss Lia ke depan. Miss Lia akan rangkum subtema 3 ini buat kalian. Oke. Subtema 3 ini kalian sudah belajar mengenai gemar menggambar ya sayang. Gemar menggambar artinya suka menggambar. Kita mempelajari di cerita awal bahwa ada 4 orang anak, yaitu Bella, Badi, Yuda, dan Cica, yang memiliki gambar yang berbeda-beda. Jadi walaupun mereka punya kegemaran yang sama, tapi gambar mereka tetap berbeda. Nah, sama seperti halnya begitu. Tapi mereka tidak saling mengejek, mereka tidak saling tidak saling bilang ih jelek, yang mengejek gitu ya. Tapi mereka menghargai. Nah, selain kalian belajar bahwa setiap orang itu punya kegemaran yang berbeda-beda, kalian juga belajar mengenai kalimat pujian. Ya, kalimat pujian itu yang kita berikan kepada orang ketika kita ingin memuji sesuatu yang ada pada diri seseorang. Contoh gambar, wah gambarmu bagus sekali. Nah, itu pokoknya ada kata bagus. Atau dia rajin belajar, wah kamu rajin sekali, ada kata rajin. Dia pintar berhitung, wah kamu pintar sekali berhitung, ada kata pintar. Jadi kalau memuji orang ada kata-kata yang baik yang kita keluarkan buat orang lain, seperti rajin, bagus, pintar, hebat. Nah, itu termasuk dalam kata pujian. Ya, nanti kalau UH kita akan keluarkan contoh membuat kalimat pujian gitu ya. Berarti ada beberapa kata yang sudah bisa sebutkan tadi. Ada bagus, pintar, hebat, rajin, atau semua kalimat yang bagus boleh kalian berikan. Nah, kalian juga belajar mengenai bangun ruang. Bangun ruang ada yang hari ini yang sudah kalian pelajari ada 3 ya, yaitu bola, kotak, dan tabung. Kotak ciri-cirinya adalah memiliki 6 bidang yang berbentuk persegi 4. Bola memiliki 1 bidang yang berbentuk lengkung. Tabung memiliki 3 bidang yang berbentuk 2 lingkaran dan 1 lengkung. Nah, masing-masing memiliki ciri-cirinya yang berbeda. Ya. Lalu kalian juga belajar bahwa cara duduk yang baik ya, ini diulang-ulang terus. Nah, duduk yang baik harus tegak, memegang pensil diapit oleh ibu jari dan telunjuk, membaca jarak mata dengan buku 30 cm di tempat yang tenang. Kalian juga belajar mengenai itu kolase ya nak, yang kemarin kalian membuat ikan dari kertas origami. Kalian belajar juga bahwa ada alat-alat bahan-bahan yang digunakan untuk mewarnai, yaitu apa aja? Pensil warna, krayon, cat air ya. Selain itu apa? Spidol. Nah, itu termasuk ke dalam alat-alat yang digunakan untuk mewarnai sebuah gambar. Jadi kalau misalnya ditanya, sebutkan 3 alat yang digunakan untuk mewarnai gambar. 1 bisa krayon, cat air, pensil warna, atau spidol. Oke. Nah, sekarang evaluasi sayang. Ya, evaluasi kita akan membahasnya saja bersama. Oke, pegang pensilnya. Nomor 1. Mas, ingat ya nak, kalau pilihan ganda, ini ABC itu artinya pilihan ganda. Kalian itu menyilang jawaban yang benar 1 saja. Jadi bukan dilingkari ya, jangan dilingkari, tapi disilang. Nah, lalu sudah disilang, kalian cukup pilih 1, jadi jangan dilingkari semua atau diberi tanda checklist, itu salah. Tapi jawaban yang benar itu disilang dan cukup 1, A, B, atau C. Ya. Oke, nomor 1. Meskipun berbeda kegemaran, kakak adik harus A. rukun, B. mengejek, C. saling menjelekkan. Harus apa? Harus yes, A. rukun. Oke, silang A-nya. Nih, Miss Lia kasih contoh 1. Nah, kayak gini, yang benar disilang ya. Nah, disilang, B dan C-nya dibiarkan saja. Oke, jadi walaupun punya kegemaran yang berbeda, kita tetap harus saling rukun. Nomor 2, adik dibantu kakak. Adik dibantu kakak. Adik harus mengucapkan apa? A. salam, B. terima kasih, C. maaf. Kalau udah dibantu orang harus bilang yes, B. terima kasih, silang. Oke, number 3, tulis ya nak. Menyimpan alat sekolah di mana? Kita bikin yang sama saja. Di laci. Oke, tulis laci ya. Oke, number 4. Jika dipuji teman, kita mengucapkan yes, terima kasih. Tulis nomor 4, terima kasih. Oke, number 5.
Sikap saat membaca, badan harus A. membungkuk, B. miring ke kanan, C. tegak. Yang mana? Yes, C. silang. Number 6. Pensil dipegang antara ibu jari dan jari apa ini? A. kelingking, B. tengah, C. telunjuk. Jari apa ini? Ya, C. telunjuk. Oke. Number 7. Membaca buku sebaiknya di tempat yang yes, good, terang. Tulis. Oke, nomor 8 sayang, beri tanda checklist untuk cara memegang pensil yang benar. Yang mana ya? Yang pertama atau yang kedua? Ya, yang pertama checklist. Set. Oke. Number 9. Kelereng. Kelereng berbentuk apa? Ya, bola. B. Oke. Number 10. Contoh benda yang berbentuk tabung. Ingat ya, tabung itu ada 2 lingkaran dan 1 melengkung. Contoh bendanya apa? A. bola, B. kotak pensil, C. kaleng. Yang mana? Ya, C. kaleng. Kan biasanya kemarin udah kasih tau ya, kaleng susu, kaleng apa lagi? Banyak lah ya, pokoknya kaleng. Oke, nomor 11 ditulis ya sayang, di paling bawah itu ada garis panjang sekali, kalian tulis di situ. Bangun ruang ini hanya punya 1 bidang. Bidangnya berbentuk melengkung. Apakah dia? Apakah bola, kotak, atau tabung? Yes, bola. Tulis bola. Oke. Buka halaman berikutnya. Nomor 12 sama, tulis di garis yang panjang sekali. Bangun ruang ini memiliki 6 bidang. Ke-6 bidangnya berbentuk persegi 4. Apakah dia? Kotak, bola, atau tabung? Yes, kotak. Tulis kotak. Oke. 13 sampai 16 kita tidak kerjakan. Lanjut. Nomor 17. Campuran warna biru dan kuning akan menghasilkan warna apa? A. hitam, B. hijau, C. coklat. Apa? Kemarin sudah praktek? Ya, hijau. B. Silang ya, B. Oke, nomor 18. Bahan alam yang bisa untuk mencetak gambar. Apa? Bahan alami. Ubi, penggaris, atau gunting? Ya, A. ubi. Itu kemarin belum Miss Lia terlalu bahas, tapi itu ada di buku ya. A. ubi. Jadi ubi itu adalah salah satu bahan alam yang digunakan untuk mencetak gambar. Oke, nomor 19. Nah, di 19 itu ada sebuah gambar sayang. Nama alat di samping ini digunakan untuk mewarnai. Apa ya ini? Apa ini? Betul, cat air. Tulis cat air. Oke, nomor 12. Alat di atas, berarti alat yang cat air tadi. Nomor 12, nomor 20. Alat di atas, yang di atas tadi ya, digunakan untuk apa? Betul, mewarnai gambar. Oke. Nah, kids, kita sudah selesai hari ini di subtema 3. Puji Tuhan, subtema 3 kita sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan PR-nya halaman 116. Jadi yang dikirim ke Miss Lia itu halaman 116 saja. Ya, Miss Lia mau nilai itu apakah kalian tepat menggambarnya atau tidak, mewarnainya benar atau tidak. Karena kalau evaluasi kan kita kerjakan bersama. Ya, jadi yang dikumpul ke Miss Lia itu hanya yang halaman 116 saja. Oke, terima kasih guys buat hari ini. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, pakai jaket. Pokoknya safety. Jangan lupa makan sayur dan buah, jaga kesehatannya. Terus berdoa buat bangsa Indonesia supaya kita terbebas dari virus corona dan tetap damai sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih anak-anak. God bless you.